Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang waterfall. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu waterfall. Waterfall merupakan pendekatan klasik yang menggambarkan metode pengembangan software secara linier dan berurutan. Dikatakan waterfall karena prosesnya itu mengikuti seperti aliran air terjun. Waterfall ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Rangkaian aktivitas model waterfall ini prosesnya itu disajikan secara terpisah. Artinya ada 5 tahapan dalam model waterfall ini. Yang pertama ada requirement, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, dan yang terakhir ada maintenance. Setiap proses pada model waterfall ini disajikan secara terpisah. Misalnya, tahap desain bisa dilakukan setelah tahap requirement selesai dilakukan. Kalau tahap requirement belum selesai dilakukan, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap desain. Begitupun dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya bisa dilakukan setelah tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan. Maka dapat dikatakan model waterfall ini prosesnya itu disajikan secara terpisah, namun saling berhubungan satu sama lain dan bersifat sekuensial. Untuk lebih jelasnya tentang tahapan pada model waterfall ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada tahap-tahap dari metode waterfall. Yang pertama ada tahap recruitment. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami tujuan-tujuan dari pengguna terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan dan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga menghasilkan spesifikasi perangkat lunak dan fungsi-fungsinya. Di sini, seorang sistem analisis akan mengumpulkan berbagai macam informasi dari pengguna yang nantinya akan menghasilkan sebuah sistem komputer yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan si usernya. Tahap ini nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen user recruitment atau bisa dikatakan sebagai dokumen yang isinya tentang keinginan si user tentang sistem yang akan dijalankan. Dokumen inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman seorang sistem analisis dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Yang kedua ada tahap desain. Tahap ini dilakukan sebelum proses coding dimulai. Pada tahap ini, pengembang merancang atau mendesain arsitektur dari sistem maupun rancangan-rancangan yang memenuhi kebutuhan sistem tersebut. Nah, pada tahap desain ini dapat meliputi desain perancangan seperti perancangan diagram UML, basis data, tampilan interface, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan si user. Yang ketiga adalah tahap coding dan testing atau penulisan mesin kode program dan implementasinya. Tahap ini, pengembang melakukan proses penyusunan kode maupun sintak ataupun proses penerjemahan bentuk desain ke dalam kode yang dapat dimengerti dan dipahami oleh mesin, baik yang dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Tahap inilah yang merupakan tahap secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, penggunaan komputer akan dimaksimalkan pada tahap ini. Setelah proses pengkodean selesai, maka selanjutnya akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Nah, tujuan testing ini adalah menemukan kesalahan-kesalahan maupun error terhadap sistem tersebut dan kemudian akan diperbaiki. Yang keempat ada integration and testing, biasa disebut IT, di mana integration ini dilakukan penggabungan suatu modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi setelah dilakukan penggabungan tersebut akan dilakukan pengujian, di mana pengujian itu bertujuan untuk mengetahui apakah software yang kita buat itu sudah sesuai dengan desain yang kita inginkan atau tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatannya. Juga harus memuaskan si user saat si user menggunakan software tersebut. Yang terakhir ada operation and maintenance.
Operation and maintenance ini termasuk tahapan terakhir dalam metode pengembangan waterfall. Di mana di tahap terakhir ini software yang sudah kita jalankan itu akan dioperasikan oleh si penggunanya. Jadi di situ kita tahu apa aja kekurangan dari software yang sudah kita buat. Terus akan dilakukan pemeliharaan yang termasuk yang salah satunya ada perbaikan kesalahan, di mana kalau misalnya kita udah jalankan, kita udah operasikan software yang dibuat tadi, kita akan tahu apa aja kesalahan yang ada di software itu. Terus kita akan perbaiki kesalahan-kesalahannya. Yang kedua ada perbaikan implementasi unit dari sistem itu. Terus yang terakhir peningkatan jasa sistem sesuai dengan kebutuhan baru. Yang ketiga, tahapan-tahapan metode waterfall menurut Pressman. Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam bentuk model ini menurut Pressman. Yang pertama, sistem atau information engineering and modeling. Pemodelan ini diawali dari mencari kebutuhan dan seluruh sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Yang kedua, design, yaitu proses yang digunakan untuk mengubah kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Yang ketiga, software requirement analysis, yaitu proses pencarian kebutuhan diintensifikasikan dan difokuskan pada software. Yang keempat, coding, yaitu implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Kelima, testing atau verification, yaitu sesuai yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan software. 6. Maintenance, yaitu pemelihara software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang keunggulan metode waterfall. Di antara lain yaitu 1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. 2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 3. Metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. 4. Cocok untuk membuat software dengan skala besar. 5. Cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. 6. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Saya akan melanjutkan dari kawan saya tentang waterfall. Saya akan membahas tentang kekurangan waterfall. Selain kelebihan, tentunya setiap metode pengembangan software memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari waterfall yaitu yang pertama, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Dan yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Dan yang keempat, persyaratan sistem harus digambarkan secara jelas. Dan yang kelima, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Dan yang keenam, sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan.